Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bobby Ampah. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat daerah Kalimantan Tengah yang berjudul Jajar Malahoy. Sebelum saya bercerita tentang cerita rakyat Kalimantan Tengah ini, teman-teman jangan lupa untuk like bagi yang suka dan juga unlike bagi yang tidak suka dan juga komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe dari kalian itu dapat membantu saya untuk membuat konten yang lebih menarik lagi tentang cerita rakyat Kalimantan Tengah ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke ceritanya. Jajar Malahoy. Dahulu kala, tersebutlah seorang perempuan bernama Sobal. Perempuan Sobal sampai seusia itu belum juga kawin. Orang sekampungnya mengatakan Sobal termasuk perawan tua. Akan halnya demikian membuat Sobal sering risau. Ia juga acap kali bertanya dalam hati, apa kurangnya aku? Apakah dengan wajah seperti ini aku dinilai kurang cantik? Harus bagaimana lagi caraku agar laki-laki mau, katanya Sobal. Selain itu, rasa keprihatinan melihat kehidupan penduduk ikut mempengaruhi jiwanya. Cara hidup yang berpindah-pindah, panen yang selalu gagal, gangguan alam seperti binatang buas dan lain-lain, semua menginginkan pemikiran dari perempuan itu. Untuk meringankan pikirannya, sebenarnya tidak sulit. Andai kata Sobal mau meminta pendapat penduduk lainnya, namun timbang-timbang tidak seorang pun di antara mereka ikut prihatin seperti dirinya. Akhirnya Sobal pun mengambil keputusan sendiri. Untuk keinginan itu, ia harus bertapa. Sobal ingin meminta petunjuk dari para dewa. Beberapa hari sebelumnya, Sobal mengadakan persiapan. Dicarinya kulit kayu, lalu dibuatnya sarung dan ikat kepala, masing-masing 7 lembar. Pakaian itu dikenakan semua, sehingga pakaiannya lapis 7. Tengah malam, Sobal pun berangkat menuju sungai dengan menggunakan pohon pisang emas. Dibuatnya rakit kecil untuk pelampung. Sambil berpegang kepada rakit kecil tadi, Sobal menghanyut ke arah muara. Malam hampir subuh, ia tiba di muara. Tiba-tiba Sobal merasa tubuhnya bersama rakit itu berputar-putar. Tahu-tahu ia melihat sebuah rumah besar dan bagus. Orang tua penghuni rumah tadi bertanya, "Hai Sobal, ada apa gerangan kamu datang kemari?" "Ketahuilah olehmu, aku ini," jawab Jata atau Dewi Air. "Engkau kemari pasti ada sesuatu yang sangat perlu," katanya. "Nenek, aku sangat memerlukan pertolonganmu. Ketahuilah bahwa kehidupan kami di kampung itu sangat sengsara. Panen tidak pernah baik, binatang buas merupakan ancaman bagi penduduk. Kami tidak pernah merasa aman dan bahagia. Oleh sebab itu, tunjukkan di mana tempat yang baik untuk kami hidup." "Jelas, Sobal." "Cuma itu?" tanya Jata singkat. "Ya," sahut Sobal tegas. "Baik, kalau hanya sekedar itu yang kamu minta, aku dapat membantu. Sekarang, dengarlah petunjuk yang kuberikan," kata Jata. Sambil memperbaiki letak duduknya, Sobal memperhatikan ucapan orang tua tadi. "Kamu sekarang berpakaian 7 lapis. Sepulangmu dari sini, nanti kamu berjalan menyusuri sungai itu. Sepanjang jalan yang kamu lalui, satu-satu pakaianmu akan lepas. Untuk yang terakhir kali, disitulah kamu menetap. Di sana akan kau peroleh apa yang diinginkan. Sekarang lakukanlah," kata Jata seraya berdiri. Sobal pun melakukan apa yang dipesan oleh Jata. Benar juga, dalam perjalanan itu satu-satu pakaian di tubuh Sobal terlepas. Anehnya, di tempat pakaian tadi jatuh, saat itu juga tumbuhlah pohon beringin.
Entah berapa lama Sobal berjalan, tidak pernah dihitungnya, tetapi selama itu juga, sedikitpun ia tidak merasa lapar. Akhirnya, pakaian di tubuh yang hanya satu lapis lagi tanggal. Betapa terkejutnya Sobal melihat dirinya tidak berpakaian lagi. Tidak jauh dari tempat itu, ditemuinya kulit kayu yang sudah jadi, itulah yang dikenakan di tubuhnya. Sedang yang terlepas berubah pula menjadi pohon beringin. Disitulah Sobal menetap, dibuatnya sebuah pondok kecil. Walaupun ia hanya seorang diri dan tempat itu baru baginya. Sobal tidak takut. Suara binatang yang menakutkan tidak pernah didengarnya. Demikian pula buah-buahan yang dapat dimakan cukup banyak. Ikan-ikan di sungai tinggal mencari akal untuk menangkapnya saja. Sobal sungguh-sungguh merasa aman dan damai. Tidak satu pun yang dirisaukannya. Suatu hari, Sobal pergi mencari makanan di sekeliling tempat tinggalnya. Ia kaget setengah mati ketika tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu pun menegurnya dari jarak agak jauh. "Hai, apakah kamu manusia atau roh halus penghuni rimba ini?" Sobal menjawab dan balik bertanya. "Ya, saya manusia. Dan kamu sendiri?" "Saya juga manusia," jawab laki-laki itu. Setelah saling mengajukan pertanyaan tadi, keduanya sama-sama mendekat. Dari pembicaraan itu, Sobal mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama Gonggam. Hiduplah Sobal dan Gonggam di tempat yang baru itu sebagai seorang suami istri. Setahun kemudian, Sobal melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka menamakannya Jajar Malahoy. Sejak kecil, Jajar Malahoy memiliki sifat pemberani. Ia lincah, cerdas, dan senang kepada pekerjaan yang memerlukan keberanian. Seperti memancing di sungai sendiri, pergi berburu sendiri, malah kadang-kadang pulang juga malam. Sedikit pun Jajar Malahoy tidak merasa takut. Di balik perasaan bahagia yang dirasakannya, Sobal masih merasa terganggu. Soalnya, Gonggam suaminya pergi meninggalkan pondok. Tujuan kepergiannya tidak pernah diberitahukan kepada istrinya. Suatu hari, diam-diam Sobal mengintip dari belakang. Setelah kira-kira terlindung dari penglihatan istrinya, tiba-tiba Gonggam hilang. Sekejap sempat Sobal melihat seperti terbang. Sobal pulang ke pondok sambil merenung-renung. Sekarang tahulah Sobal bahwa suaminya Gonggam bukan manusia biasa. Rupanya ia berasal dari khayangan. Setelah Jajar Malahoy sudah besar, suatu hari Sobal dan Gonggam menghilang. Mungkin batas waktu bagi Gonggam menjadi manusia biasa telah selesai. Ia terpaksa pulang ke khayangan dan Sobal istrinya ia bawa. Jajar Malahoy sendiri tidak terlalu sedih sebelumnya. Memang pernah disinggung-singgung oleh ibunya, walaupun tidak terus terang. Sekarang hiduplah Jajar Malahoy seorang diri. Akibat kehidupan yang semakin sulit, penduduk berdatangan ke tempat Jajar Malahoy. Jadilah Jajar Malahoy sebagai pemimpin mereka. Di bawah pimpinannya, penduduk merasa aman dan damai. Hidup berkecukupan, tidak pernah terjadi saling sengketa antara yang satu dengan yang lain. Suatu ketika, tentara Raja Banjar datang menyerbu. Walaupun Jajar Malahoy bersama penduduk melawan mati-matian, akhirnya mereka kalah. Yang masih hidup dibawa untuk dijadikan budak raja, termasuk Jajar Malahoy. Oleh raja, Jajar Malahoy diberi tugas sebagai tukang sapu setiap pagi. Setiap pagi, Jajar Malahoy menyapu halaman dan di bawah rumah raja. Pagi itu, suasana di istana raja heboh. Mata cincin raja hilang. Agak pusing raja mengingat-ingat sepanjang pagi itu. Kira-kira di mana mata cincin itu terlepas. Dan pasti seorang telah menemukannya.
Sebenarnya mata cincin tersebut telah ditemukan oleh Jajar Malahoi. Saat itu sedang menyapu di bawah istana. Kebetulan kelihatan olehnya batu permata tersebut. Setelah diamati, batu itu pasti berharga, terus disembunyikannya. 2-3 dukun orang dipanggil. Dari hasil lamaran mereka, bahwa Jajar Malahoi lah yang mencuri permata tersebut. Beberapa kali Jajar Malahoi dipanggil oleh raja, namun ia tetap menyangkal. Akhirnya raja kehabisan akal. Untuk menguji kebenarannya, raja memasang sebuah taji. Jajar Malahoi disuruh memukul taji tersebut dengan telapak tangannya. Kalau memang bukan ia yang mencurinya, ia tak akan luka. Dan kalau benar, maka telapak tangan Jajar Malahoi pasti terluka. Salah-salah langsung mati seketika. Tanpa ada pilihan lain, pengujian itu diterimanya. Dengan disaksikan oleh para hulu balang raja, pengujian itu dimulai. Dengan sekuat tenaga, taji itu dipukul oleh Jajar Malahoi. Betapa semua yang hadir merasa kaget. Jangankan luka, malah taji itu tertanam. Raja masih tidak puas. Jajar Malahoi kembali dipanggil. Raja bertanya, "Jajar Malahoi, seingatmu, apa-apa saja yang sampai sekarang masih hidup di antara tanaman di tempat asalmu? Atau barang lain yang masih tersisa? Coba sebutkan 3 macam." Lama juga Jajar Malahoi termenung berpikir. "Ayam putih, minyak, dan pisang lilin, tuanku," jawabnya. "Baik, besok pagi aku izinkan engkau kembali untuk mengambil apa yang kau sebut tadi. Sorenya, engkau harus perlihatkan padaku," perintah raja. Sepanjang malam itu, hampir saja ia tidak dapat tidur. Jajar Malahoi berpikir, bagaimana dia kembali ke kampung asalnya? Jalan pun dia tidak diketahuinya. Apalagi dalam waktu 1 hari, harus kembali lagi. Oleh terlalu lelah berpikir, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, Jajar Malahoi bermimpi bertemu dengan seekor kura-kura, dan sangat besar sekali. Anehnya, binatang itu dapat berbicara. "Jangan takut, Jajar Malahoi. Aku kura-kura sahabat kakekmu dulu. Aku mengerti kesulitanmu. Sebelum matahari terbit, engkau harus turun ke sungai. Usahakan jangan seorang pun melihatmu. Aku menunggu dan mengantarkanmu," katanya. Jajar Malahoi pun langsung terbangun. Ia segera berpakaian dan langsung turun ke sungai. Tiba-tiba muncullah seorang kura-kura besar. Tanpa membuang-buang waktu, ia pun segera naik ke atas punggung kura-kura tadi. Seketika itu juga keduanya berangkat. Secepatnya, segala yang dijanjikannya tadi ditemukan. Setelah semua didapatnya, kura-kura membawa Jajar Malahoi kembali lagi. Belum juga terlalu sore, barang-barang itu dipersembahkannya kepada raja. Melihat persembahannya tadi, raja mengaku dialah yang bersalah telah menuduh Jajar Malahoi tanpa bukti. Seminggu kemudian, Jajar Malahoi beserta anak buahnya yang ikut ditawan dibebaskan. Oleh raja, mereka diizinkan pulang ke tempat asalnya dengan diantar oleh tentara Raja Banjar. Mereka tiba kembali. Demikianlah mereka kembali hidup rukun dan damai. Dan sejak itu, kampung tempat tinggal mereka dinamakan Kundang Badak. Dalam usia lanjut, Jajar Malahoi meninggal dunia. Sampai sekarang, makamnya masih terawat baik. Di atas ada sebuah mangkok besar. Menurut keyakinan penduduk setempat, barang siapa yang menemukan air di dalamnya itu pertanda rezeki. Apabila sanggup meminumnya, apa yang dicita-citakan pasti terkabul. Begitu pula bila ada pesta besar. Sesajen khusus selalu disiadakan bagi Sobal dan Gonggam. Mereka masih percaya bahwa roh kedua orang ini tetap ada dan masih dapat berhubungan dengan manusia sampai sekarang.